Maka dalam hidup ya, Tuhan katakan apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antara semuanya adalah kasih. Jadilah pelaku-pelaku kasih di dalam kehidupan, supaya kehidupanmu diberkati Tuhan. Tuhan tidak menuntut macam-macam dalam kehidupan ini. Ya, jadilah pelaku-pelaku kasih. Ya, jadilah pelaku-pelaku kasih. Kasih itu rendah hati, kasih itu memberi, kasih itu berkorban. Ya, kasih itu lemah lembut. Coba kita cek dalam hidup kita, apakah kita sudah ada yang tersalurkan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah melayani dengan penuh kelembutan? Apa kita sudah melayani dengan rendah hati? Karena kasih itu bicara apa? Rendah hati, tidak sombong. Maka Bapak sekalian, ketika saya menyadari bahwa saya ini utusannya Tuhan, apa yang saya katakan waktu itu? Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Tuhan, aku mau menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Apapun yang menjadi masalah di dalam setiap kehidupan umat Tuhan tadi, ketika utusannya Tuhan datang, masalah itu pasti clear. Karena apa? Yang datang adalah utusannya Tuhan. Gitu apa enggak? Berani katakan, Tuhan, aku ini utusanmu Tuhan. Masalah sebesar apapun yang dihadapi oleh jemaatku, ketika aku datang, pasti masalah itu selesai. Sadar nggak selama ini kita terlalu kecil, lingkup kita dalam pelayanan. Karena kita sudah dibatasi tembok. Kita sudah dipasangi portal, banyak keterbatasan di sana. Maka dengan saya membuka rumah saya setiap hari, Bapak sekalian, ratusan orang datang untuk saya muridkan. Dari berbagai pulau, dari berbagai pelosok, dari berbagai suku, bahkan dari berbagai latar belakang keyakinan. Dan mereka mengikuti apa yang saya ajarkan, mempraktekkan. Dan hasilnya dahsyat, Bapak sekalian. Hasilnya dahsyat. Orang yang datang dengan segala tangisnya, orang yang datang dengan air matanya, orang yang datang dengan segala keluh kesahnya, ketika kami dampingi, ketika kami muridkan, ketika mereka praktek, hidupnya menjadi dahsyat. Dan saya mengajar semua umatnya Tuhan tanpa terkecuali, apapun keyakinannya. Karena saya tahu bahwa jadikanlah semua bangsa murid. Itulah sejatinya amanat agung yang diberikan kepada kita. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi seringkali kita terjebak. Wow, harus jadi Kristen. No, itu portal. Itu portal. Itu tidak amanat agung. Akhirnya apa? Kita jadi sempit pelayanan kita. Ya, sudah tadi bicara tentang agama Kristennya, kemudian masih diperkecil lagi dengan denominasi. Setiap hari saya ngajar bisa berkali-kali. Ini walaupun saya tidak menggembalakan dalam arti sinode, tetapi pekerjaan saya setiap hari itu ngajar bisa berkali-kali.
Bapak Ibu bisa melihat setiap hari di rumah saya, ratusan orang datang dari berbagai pulau, dari berbagai pelosok, dari berbagai keyakinan, datang ke rumah saya. Dan semuanya mendapatkan jawaban atas permasalahan yang mereka bawa ke tempat kami. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Dan saya sudah tidak tergantung dengan denominasi. Karena justru waktu itu saya disakiti dengan adanya denominasi, Bapak sekalian. Saya masih ingat ya, ada istri saya waktu itu saya merintis sebuah jemaat dengan denominasi tertentu. Tapi waktu kami masih muda, ya secara ekonomi juga belum mapan waktu itu. Tapi tiba-tiba ada pastor yang kaya dari Surabaya yang pindah ke Jogja. Tiba-tiba posisi kami digantikan. Jadi dari pusat itu menggantikan sebagai gembalanya yang kaya tadi. Saya tidak dipandang. Mungkin karena saya masih muda dan belum punya apa-apa waktu itu. Saya sempat dalam hati kecil, ini ternyata denominasi pun, hamba-hamba Tuhan pun tidak pincang. Kami yang merintis, kami yang memulai, tapi tiba-tiba waktu itu kami digantikan. Akhirnya saya katakan, Tuhan, aku mau jadi jawaban atas permasalahan banyak orang yang dibawa datang kepada saya. Tidak melihat agamanya apa, tidak melihat sukunya apa, tidak melihat denominasinya apa. Menjadi jawaban atas permasalahan banyak orang. Karena apa Tuhan katakan? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Itulah sejatinya hamba-hamba Tuhan, utusan-utusannya Tuhan harus menjadi jawaban bagi permasalahan banyak orang tanpa terkecuali. Terus sekalian, mungkin saat ini kalau bicara jemaat saya ini sudah 50 lebih. Dari berbagai pulau, dari berbagai pelosok, dari berbagai latar belakang, dari berbagai keyakinan. Lalu Tuhan katakan apa? Posisimu sudah di situ nih. Kamu sudah menggembalakan bukan hanya sekawanan Tuhan, tetapi sekawanan umatku yang tidak lagi terkotak-kotak dengan tembok-tembok denominasi dan agama. Ya banyak orang nyaman bos segala tempat kami. Bahkan kalau tidak dibatasi waktu, ya, itu mereka bisa berjam-jam ketika mendengar kami mengajar. Ya, bahkan kapan malam Sabtu kemarin itu sampai jam 12 malam. Karena dari Surabaya, dari Tulungagung, dari Malang, dari Jakarta. Itu jam 12 malam lalu kan di pengawal kami nggak tutup. Mereka bisa sampai pagi ketika saya mengajar tentang kasih Tuhan tadi. Nyaman mereka. Dan mereka praktek. Mereka praktekkan. Sehingga kehidupan banyak orang diubahkan, Mas. Dan semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini pasti bisa. Ada abangnya, Pak Silaban ya, masih ingat saya. Ya, dulu pertama datang mobilnya apa Pak Silaban? Cherry ya. Kemudian pengen Pak, saya karena ini pegunungan, saya pengen mobil yang diesel kan gitu. Terwujud. Ya, sekarang yang terbaru apa mobilnya? Oterio sekarang ya, oke. Ya. Berkat-berkat Tuhan dinyatakan bos sekarang. Ya. Kalau Pak Silaban bisa, panjenengan semua juga pasti bisa. Karena kelimpahan Tuhan itu hak bagi semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Apalagi bagi
hamba-hambanya, utusannya pasti lebih dahsyat. Ya, iman tidak perlu logika. Justru logikamu adalah batasan. Belajar dari yang kecil tadi. Yang tua-tua tadi membawa semua itu. Apa dia pakai logika? Batasan itu. Maka kalau Bapak Ibu mengalami kedahsyatan dan mukjizat Tuhan dalam hidup, tanggalkan logikamu. Kami melayani jiwa-jiwa tanpa pamrih, tanpa lelah. Ya. Bahkan istri saya, Bu Niko, sampai saat ini masih melakukan doa puasa. Bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kami. Kalau hidup kami sudah selesai dengan diri kami sendiri, bosku. Tapi seorang Kristin, istrinya Niko, dia mengambil waktu doa puasa 3 hari 3 malam tidak makan. Mengambil waktu 21 hari, 40 hari untuk puasa. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa yang datang ke tempat kami. Supaya mereka segera mendapatkan jawaban dan pertolongan Tuhan. Seringkali kita memegahkan diri. Sekali. Seorang Kristen bertekun untuk di hadapan Tuhan. Sudah tidak bukan untuk dirinya lagi. Tetapi justru untuk jiwa-jiwa yang datang, yang letih, lesu. Supaya segera mendapatkan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Saya sediakan waktu saya, Bapak Saudara. Ya, sampai tengah malam. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa yang sedang menangis. Untuk jiwa-jiwa yang sedang keletihan, sedang kepayah. Kami buka rumah kami 24 jam. Kenapa? Kami tahu bahwa dunia ini membutuhkan kasih. Dan ternyata yang paling besar di hadapan Tuhan adalah kasih. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, kosong. Maka ketika mau mengalami kedahsyatan Tuhan, ya kita harus melangkah di dalam iman praktek. Dan disitulah Anda akan mengenal siapa Tuhan yang dahsyat dan besar lagi. Maka ketika saya melakukan sesuatu, saya tidak banyak mikir, Bapak sekalian. Kalau mikir bicara apa? Bicara portal. Kalau mikir bicara pengetahuan. Satu-satunya batasan dalam kehidupan adalah logika. Pikiranmu. Ketika kamu sudah mengenal yang besar tadi, kamu pun akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan. Maka pengenalan akan Tuhan ini jauh lebih penting. Kenali dulu. Jangan-jangan ini Bapak Ibu semua belum ada kenal nih, baru setiap tahu ini ya. Karena kenal dengan tahu ini berbeda ternyata. Kalau tahu tidak akan bawa dampak, tapi kalau kenal pasti membawa dampak yang besar
di dalam kehidupan. Maka kalau mau mengalami keajaiban dan mukjizat Tuhan, jangan pakai logika. Belajarlah dari anak kecil. Ya saya yakin kalau waktu itu jenengan datang juga gitu tadi, ya. Jadi aku bawa, nanti pas aku ngomong ora cukup gitu kan, ya. Tapi anak kecil tidak pakai logika, justru keajaiban Tuhan diingat. Maka saya tidak pernah pakai logika, tetapi iman saya melampaui logika banyak orang. Iman saya bisa memindahkan gunung. Hati-hati juga ini selama ini kalau khotbah ya. Kalau punya iman biji sesawi, Bapak Ibu akan memindahkan gunung. Selama ini yang sering dipindahkan apa? Gunung-gunung pencobaan gitu ya, gunung-gunung masalah gitu ya. Makanya masalahnya muter di tempat jemaat. Saya pun masih belajar bagaimana rendah hati. Mari bangkit saudara.